Nah, kita mulai dengan sebuah definisi. Nah, jadi titik P itu dikatakan sebagai titik tetap dari iterasi ini jika P sama dengan GP gitu ya. Jadi jika P-nya itu dimasukkan ke sini, hasilnya tuh P lagi gitu. Makanya disebut titik tetap. Nah, sekarang saya ada satu teorema. Teorema ini adalah kepakai karena untuk menentukan eksistensi dari solusinya gitu. Eksistensi dari si titik tetap ini. Kalau si titik tetap itu nggak ada, ya ngapain kita lakukan iterasi. Jadi teorema ini tuh menjamin bahwa si titik tetapnya itu ada. Yaitu syaratnya itu. Jika X itu di antara A dan B, GX juga harus di antara A dan B. Gitu ya. Maka iterasi ini punya titik tetap. Atau dengan kata lain, ini tuh punya solusi. Atau dengan kata lain, fx sama dengan 0 itu punya solusi. Ya. Nah, jadi syaratnya itu ini. Syaratnya tuh ini nih. Gx itu, jika X itu di antara A dan B, maka Gx itu harus di antara A dan B. Itu syaratnya. Nah, ini adalah teorema utama dari metode titik tetap yang nggak akan dibuktikan, jadi kita cuma terima aja. Dibuktikannya nanti di analisis real ya. Nah, sekarang kita mulai dari syarat-syaratnya dulu nih. Jadi Gx dan G aksen X, ya, turunan pertamanya, itu adalah fungsi kontinu. Itu syarat pertamanya. Ya. Nah, kemudian Gx memenuhi ini, yang tadi nih, yang tadi di teorema sebelumnya. Nah, terus di sini dipenuhi juga ini nih, maksimum dari G aksen X, jadi turunan dari G aksen X, maksimumnya itu harus kurang dari 1. Yaitu syaratnya. Jadi jika Gx dan G aksen X memenuhi syarat-syarat ini, maka kita punya kesimpulan, 4 buah kesimpulan sebagai berikut. Nah, kesimpulan pertama, titik tetapnya ada. Ya, itu karena teorema sebelumnya ya, karena ini nih. Karena Gx-nya di antara A dan B, pasti titik tetapnya ada. Nah, kemudian yang penting itu nomor B. Untuk setiap titik awal, ya, barisan X1, X2 itu akan konvergen ke titik tetapnya gitu. Nah, jadi syarat ini tuh yang saya lingkarin ini nih, yang saya lingkarin pakai warna kuning nih, ini tuh cukup agar kita bisa punya ini nih. Ya, agar kita bisa punya barisannya konvergen ke solusi aslinya. Nah, kemudian nomor C itu ini cuma sekedar bagaimana caranya menghampiri menghampiri errornya ya. Kita bisa menghampiri error dengan ini nih. Ya. Lambda itu apa? Lambda itu tuh adalah maksimum dari mutlak dari G aksen X ya. Nah, di X-nya itu di antara interval AB. Ya. Dan yang terakhir, tingkat kekonvergenan dari barisan itu linear ya. Linear. Tidak seperti metode Newton yang kuadratik, tapi ini linear. Nah, semoga cukup jelas. Jadi, untuk bisa punya barisan yang konvergen atau metode iterasi yang konvergen ke akarnya, kita harus punya ini nih, yang dikuningin ini. Yang dikuningin dalam kotak ini. Kita harus punya ini. Nah, ini ada satu teorema lagi. Nah, teorema yang tadi itu sayangnya nggak terlalu applicable gitu, karena syarat ini nih, syarat max dari G aksen X itu kurang dari 1 untuk X di antara A dan B gitu ya. Nah, kurang applicable gara-gara syarat ini nih. Nah, untuk itu ada satu teorema lagi. Ya, jadi teorema ini sedikit lebih lemah. Jadi yang dibutuhkan di teorema yang baru ini tuh cukup ini nih ya. Cukup mengecek satu titik saja. Kalau di sini kan yang kita harus cek tuh banyak titik nih, semua titik di sini, terus kita cari turunannya, terus kita mutlakin, semuanya harus kurang dari 1. Nah, kalau yang di teorema ini, kita cukup cari satu titik aja gitu. Nah, tapi hasil dari teorema ini tidak terlalu kuat ya, cukup agak lemah, karena katanya tuh si xn/1 sama dengan gx, iterasi ini tuh akan konvergen untuk x1 yang cukup dekat dengan p gitu. Tapi biasanya teorema ini udah cukup kuat sih untuk kita ya. Jadi semoga cukup jelas perbedaan antara teorema ini dengan teorema yang sebelumnya. Kalau teorema sebelumnya itu syarat yang dibutuhkan harus cukup kuat nih, agak strong, karena kita membutuhkan G aksen X untuk setiap titik di sini tuh mutlaknya harus kurang dari 1. Sementara di teorema ini cukup satu titik saja nih. Di titik tetapnya aja mutlaknya diturunin harus kurang dari 1.
Ya, tapi hasil dari teoremanya itu lebih lemah dibanding teorema sebelumnya. Nah, teorema ini akan kita pakai untuk melihat bahwa mengapa iterasi-iterasi pada keempat contoh yang tadi itu konvergen atau tidak konvergen. Nah, di sini saya punya 4 skema pada contoh yang saya bahas di awal. Nah, untuk yang contoh pertama, GX-nya itu adalah ini. 5 ditambah X min X kuadrat. Nah, kita coba turunkan. Hasilnya itu adalah 1 min 2X. Dan titik tetapnya itu adalah ini, akar 5 ya. Kita coba substitusi. 1 min 2 akar 5 itu berapa? Ya, kita coba pakai kalkulator. Adalah min 3,472. Berarti G aksen P-nya itu adalah 3,472. Dan ini lebih besar dari 1. Makanya tidak memenuhi asumsi pada teorema sebelumnya. Oleh karena itu, skema ini tuh tidak akan membuat sebuah barisan yang konvergen ke sini. Nah, kita sekarang coba yang skema nomor 2, G aksen X-nya itu. Gx-nya dulu ya, Gx-nya itu adalah 5 per X. G aksen X-nya itu adalah akar 5. Berarti G aksen akar 5, G aksen P-nya adalah, G aksen X-nya adalah 5 per X kuadrat ya. Dan berarti min 5 per akar 5 kuadrat, dan ini sama dengan berarti G aksen akar 5-nya mutlaknya adalah 1 ya, dan ini tidak lebih kecil dari 1. Oleh karena itu, skema ini pun tidak akan menghasilkan barisan yang konvergen. Nah, sekarang kita coba untuk contoh 3 dan contoh 4. Nah, di sini saya cepat aja. Di skema nomor 3 kita lihat bahwa G aksen akar 5-nya itu adalah mutlaknya itu 0,1056, yaitu kurang dari 1. Oleh karena itu, skema ini akan menghasilkan barisan yang konvergen asalkan X1-nya itu cukup dekat dengan akar 5 nih. Dan kemudian skema nomor 4 juga G aksen akar 5-nya itu 0. Berarti dengan kata lain, skema ini akan memberikan barisan yang konvergen asalkan X1-nya itu cukup dekat dengan akar 5. Nah, semoga dari keempat skema ini cukup jelas mengapa skema 1 dan 2 itu barisannya itu tidak konvergen, sementara skema 3 dan 4 itu barisannya itu konvergen.